Di awal film, kita diperlihatkan dengan dua orang pengelana bernama Chiang sebagai guru dan Hosang sebagai murid yang tengah berjalan bermaksud menyambangi seorang teman di sebuah kedai makanan, di mana saat lagi enak-enaknya berjalan, sang guru melihat sebuah kerumunan yang di situ terdapat dua poster buronan perampok yang tengah diincar polisi. Yang rupanya itu adalah teman lamanya sang guru, tapi sang guru di sini hanya ngebatin saja untuk kemudian mereka memilih melanjutkan perjalanan untuk menemui seseorang yang sudah menunggunya di kedai makanan. Usut punya usut, kedatangan mereka berdua ke desa ini ternyata untuk mengusir sebuah roh jahat yang ada di rumah salah satu warga yang ada di desa ini. Karena perlu diketahui, mereka berdua ini rupanya berprofesi sebagai dukun dan mereka kerap diundang sana-sini untuk berbagai keperluan yang ada hubungannya dengan masalah kehidupan. Di mana pada momen ini, Hosang memilih latihan kungfu saja sembari menunggu sang guru yang masih minum anggur itu. Yang di sini, Hosang mempelajari berbagai teknik kungfu dari miniatur milik gurunya tersebut sampai tak sadar bahwa gurunya sudah mabuk berat dan anak buah dari orang yang ingin menyewa jasanya tersebut sudah datang untuk menjemputnya. Dan karena sang guru kondisinya saat ini sudah tidak karu-karuan seperti itu, Hosang pun diminta untuk menggantikan posisinya saja. Dan walaupun awalnya sempat menolak, Hosang pun terpaksa melakukannya karena dia sudah ditunggu semua warga yang ingin menyaksikan pengusiran roh jahat ini. Dengan menggunakan metode pembakaran dupa, Hosang berhasil dirasuki roh jahat dari salah satu dewa, yaitu dewa monyet, yang cara metode ini justru memancing kecurigaan seorang master bela diri lokal karena sang master menganggap Hosang ini hanya menipu untuk kemudian sang master pun langsung menguji kemampuannya saat itu juga, dan hasilnya dan untuk meyakinkan semua orang atas kecurigaan master tersebut, Hosang memperlihatkan ilmu kekebalan menggunakan pisau yang dibawanya, dan itu membuat semua orang takjub, tak terkecuali si tuan rumah yang menyewa jasanya itu. Dan sebelum dewa monyet keluar dari raganya tersebut, dewa monyet berpesan pada si pemilik rumah untuk nantinya memberikan Hosang makan dan juga uang, dan setelahnya dewa monyet pun langsung keluar dari tubuhnya Hosang. Si master yang masih penasaran dengan keaslian ilmu Hosang kembali mencoba mengecek pisau tersebut, dan di luar dugaan itu memanglah pisau palsu. Untuk kemudian semua warga pun langsung berbondong-bondong untuk menangkap Hosang. Dan karena sudah kepergok lalu tak bisa berbuat apa-apa, Hosang pun memilih kabur lantas menjemput gurunya untuk meninggalkan desa ini. Yang tapi saat sampai, Hosang malah bertemu dengan dua polisi yang siap menangkapnya karena gurunya saat ini sudah ada di dalam sel. Tanpa pikir panjang, Hosang langsung menyerang kedua polisi itu, lantas pergi mencari tempat persembunyian, dan besoknya langsung menuju ke desa lain untuk mencari mangsa selanjutnya. Dan pucuk dicinta ulang pun tiba saat tengah makan mie tersebut. Hosang tak sengaja mendapati ada seorang bocah yang disiksa karena mencuri roti, dan Hosang langsung menolong bocah tersebut lalu memanfaatkan celah untuk bisa mendapatkan uang makan gratis dan membuat lunas roti yang sudah dimakan bocah tersebut. 挂在账上，咱们改天再说好了。哎，别走！哎，不是，你撕破了我的衣服，我这件衣服是我这件宝衣呀，刀枪不入啊！看到了没有？看到了。我也不要你多赔我，你就赔我这6毛钱吧。 Lepas dari sana, Hosang diikuti bocah itu, dan di saat itu dia mendapati hujan akan turun, lantas ia memutuskan turun ke dalam air karena risih diikuti bocah itu terus-menerus. Dan begitu keluar lalu melihat di sekitarnya banyak warga yang menyaksikannya, ia pun sekalian memanfaatkan keadaan dengan membuat semua warga kagum melihat kekuatannya karena ia mengaku sebagai dewa laut, dan saat itu juga mengucap mendatangkan hujan yang kebetulan langsung kejadian. Di saat tengah membersihkan pakaiannya, Hosang mendapati ada seorang pemuda yang merampas telur dari keluarga peternak karena keluarga tersebut punya hutang kepada si bos dari pemuda itu. Ketika Hosang mendengarkan percakapan mereka, ternyata hutangnya belum jatuh tempo dan si pemuda itu main paksa aja karena bosnya yang merupakan orang terkaya di desa ini sengaja memerintahkan itu demi mendapatkan untung yang lebih banyak. Di mana Hosang yang melihat kejadian itu pun dengan cepat langsung mengerjai pemuda tersebut, mengatakan telurnya busuk lalu menjatuhkannya, yang pemuda
pemuda itu jelas langsung kebingungan. Lantas di sela-sela tersebutlah Hosang mengambil uang dari sakunya lalu memberikan uang itu kepada si peternak ayam. Dan bersamaan dengan diserahkannya uang itu, tak lama pemuda tadi datang, kali ini bersama dengan teman-temannya. Dan dengan ini aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan lagi. 站住！别跑！有没有看见一个臭小子从这儿跑？早就过去了。 Dan mari saya perkenalkan, wanita yang tampilannya seperti pria ini bernama Ame. Dan bukannya berterima kasih, Hosang malah meledeknya dan tak sengaja memegang dadanya karena menganggap Ame ini adalah seorang pria. Dan begitu akan pergi meninggalkan Ame, tiba-tiba gerombolan si pemuda muncul kembali hingga membuat Hosang spontan mengeluarkan jurus andalannya, yaitu dengan berpura-pura dirasuki roh para dewa seperti yang sudah pernah ia lakukan. 这个吓唬不了我。再不知死活，小心我用掌心雷！再看掌心雷！快跑！我真能发掌心雷？ Dari sinilah mereka berdua resmi menjadi teman dan Ame akan ikut Hosang untuk melancarkan aksinya karena hidupnya juga sebatang kara yang pastinya akan sangat membosankan. Dan sebelum pergi untuk mencari mangsa selanjutnya, Hosang membeli roti terlebih dahulu untuk mengisi perut yang sudah kosong. Yang penjual rotinya saat ini jadi ramah banget kepadanya. Bahkan si penjual roti tersebut tak segan memberikan bonus karena kagum padanya. 镇上的人全说你能招雨，又这个全是师傅用来骗人的东西。花我办齐天大圣给你看看啊！齐天大圣，大圣， Adegan berpindah ke rumah dari saudagar kaya yang ada di desa ini yang biasanya suka ngutangin uang ke warga tapi pakai cara yang kotor yaitu lintah darat. Namanya itu Tuan Liu. Dan pada momen ini semua anak buahnya melaporkan fenomena tentang kekuatan Hosang yang itu cukup membuat Tuan Liu khawatir tapi penasaran akan sosoknya tersebut. Di mana esoknya saat Hosang tengah melihat-lihat pakaian, di situ tiba-tiba muncul segerombolan anak buah Tuan Liu yang menyeret beberapa warga karena tak sanggup membayar hutang, yang seketika itu membuat Hosang tergerak untuk menyelamatkannya. Yang di sini Hosang nekat masuk ke markasnya Tuan Liu lalu mulai memperlihatkan kemampuannya itu. Dan lewat cara dimasuki rohnya si dewa monyet, Hosang mampu membuat tubuhnya tak mempan dibakar, tak kepanasan menyentuh besi panas, tak kepanasan memakan arang dan tahan menginjak api meski hanya menggunakan kaos kaki. Dan itu cukup membuat Tuan Liu ketakutan hingga akhirnya membebaskan semua warga yang ditangkapnya serta membiarkan Hosang pergi begitu saja. Berkat pertolongannya itu, kini Hosang disegani seluruh desa dan dianggap pahlawan oleh semua orang, apalagi sebagian dari warga di sini ternyata sudah jadi muridnya. Dan Hosang ini rupanya diam-diam mengajarkan kungfu ke beberapa warga, padahal adegan latihannya saja tidak diperlihatkan di filmnya sama sekali. Tahu-tahu udah nguasain banyak kungfu aja. Dan saat ini sendiri, muridnya diketahui tengah ribut dengan Tuan Liu dan anak buahnya. Dan tanpa pikir panjang, Hosang pun langsung menuju ke sana untuk bisa membantu semua muridnya tersebut. 师傅来了！你看，我教的功夫还真有用。 Si
Singkat cerita, malam hari pun tiba. Masih ingat dengan buronan yang ada di scene awal tadi? Ternyata mereka berdua masih saudara dekat dengan si Tuan Liu itu. Dan di kondisi yang sudah tidak aman karena polisi ada di mana-mana, mereka akhirnya datang ke sini untuk meminta pertolongan. Yang di sini mereka berdua dibuat bertanya-tanya ketika mendapati Tuan Liu hanya bengong saja, bahkan tidak makan sama sekali. Di mana akhirnya Tuan Liu langsung menceritakan kerisauan tentang fenomena kekuatan Hosang tersebut. Yang di sini terkuaklah fakta kenapa Hosang gak mempan bara api, yang ternyata Hosang menggunakan beberapa alat bantu yang tanpa disadari Tuan Liu tapi diketahui oleh dua buronan tersebut. Dan setelah mengetahui bahwa Hosang hanyalah menggunakan trik semata, esoknya Tuan Liu langsung mendatangi Hosang bersama kedua buronan itu. Dan menggunakan kekuatan kedua buronan itu, Tuan Liu berani meladeni kemampuan Hosang, dan di sini Hosang ditertawakan karena masih saja berbohong padahal semua kedoknya sudah diketahui. 小王八蛋！Tak sanggup melawan mereka semua sendirian, Hosang berusaha lari ke murid-murid yang lain. Yang di tengah jalan ia berpapasan dengan sang guru yang sudah dibebaskan. Dan sang guru yang melihat muridnya dikejar-kejar oleh dua buronan tersebut langsung mengutus teman yang datang bersamanya itu untuk melaporkannya ke polisi. Dan dengan ini pertarungan antara kedua kelompok mereka itu pun tak dapat dihindarkan lagi.星河神灵藏魂阁使百煞潜藏，师傅。 Melalui bantuan sang guru, Hosang diingatkan beberapa jurus pamungkas yang telah diberikan dahulu kepadanya, dan rupanya cara tersebut berhasil membangkitkan semangatnya hingga membuat kedua buronan tersebut akhirnya berhasil juga dikalahkan. Dan begitu polisi datang lalu menangkap kedua buronan itu serta Tuan Liu juga, saat itu juga Hosang harus kembali lagi berpisah dengan gurunya karena gurunya harus menjadi saksi. Dan setelah itu film pun ditutup dengan damainya desa ini serta pensiunnya Hosang jadi penipu lalu hidup bersama dengan si Ame. 我有一个好朋友，他又走了。我没有走啊。金莲， Tamat.